Oke, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apa namanya, praktikum kali ini kita akan isi dengan pengenalan tools ya yang akan kita gunakan di dalam praktikum teknologi One ya. Nah, kemarin di kuliah disampaikan ya perangkat-perangkat yang diperlukan atau yang ada di dalam One ya. Di sana ada router ya, kemudian jadi ada One router, ada One switch ya. Jadi router switch itu adalah perangkat yang ada salah dua perangkat yang ada di dalam WAN ya. Nah, selain itu kita juga mengenal ada modem ya dan seterusnya. Nah, untuk pelaksanaan eh, praktikum sendiri ya, nah, karena kita ada keterbatasan ya terkait dengan jumlah perangkat router, terutama Cisco misalkan yang dimiliki oleh vokasi ya. Nah, ada beberapa ya, mungkin satu saat bisa juga digunakan. Nah, tapi untuk memudahkan praktikum dan semua bisa hands-on ya terhadap materi praktikum, di sini kami sediakan perangkat-perangkat eh, router ya. Walaupun routernya adalah ini yang pertama adalah router mikrotik ya. Nah, mikrotik ini router board. Kemudian ada Quagga. Quagga ini adalah router PC ya. Kemudian paket tracer. Nah, jadi perbedaannya kalau paket tracer kita bisa simulasikan ya beberapa lab ya, walaupun di sini tidak semua lab disupport oleh paket tracer ya. Nah, kalau paket tracer kita itu yang kita lakukan adalah melakukan simulasi ya, simulasi jika kita konfigurasi atau merancang sebuah jaringan. Ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan router-router tadi mikrotik, Quagga ini adalah real router ya, jadi perangkat router sebenarnya ya. Nah, tapi diinstal pada virtual virtual mesin ya. Oke. Nah, jadi apa yang diperoleh nanti dari hasil eksperimen menggunakan mikrotik, praktikum menggunakan mikrotik ataupun Quagga itu adalah hasil dari real real router. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan perangkat Cisco secara virtual ya. Nah, tapi umumnya butuh resource komputer yang tinggi ya, butuh memori ya yang besar, sehingga untuk mencoba beberapa VM, nah itu biasanya jadi kendala ya. Nah, selain itu ada juga perangkat namanya GNS ya, GNS3. Nah, itu teman-teman juga bisa install ya. Nanti di situ bisa tambahkan image router Cisco ya. Nah, jika ingin praktikum mencoba menggunakan Cisco. Tapi intinya di sini saya ingin menekankan bahwa apapun perangkatnya, kalau kita menggunakan protokol yang sama, maka prosedurnya kurang lebih sama ya. Jadi misalkan eh, routing protokol RIP misalkan ya. Konfigurasi di router Cisco, caranya teman-teman sudah tahu ya. Nah, makanya ketika kita berganti perangkat menggunakan mikrotik, nah maka prosedur konfigurasi eh, router itu juga eh, konfigurasi RIP ya, itu juga sama ya. Misalkan ada mengaktifkan RIP ya, kemudian menentukan versinya, kemudian mengaktifkan advertise network ya. Nah, itu juga sama dilakukan ya. Jadi dengan demikian teman-teman dengan belajar salah satu perangkat ya atau materi-materi banyak dari Cisco ya, itu tidak menjadi kendala ketika kita menggunakan perangkat yang dari vendor lain ya. Karena prinsip kerjanya sama ya. Oke, jadi nah router PC ini yang kedua, router Quagga ini menggunakan paket software ya yang diinstal di Linux ya
atau biasa juga diinstal di atas FreeBSD ya, di Unix ya, itu bisa juga. Malah awalnya adanya di atas FreeBSD ya, keluarga. Tapi kemudian di Linux juga ada distribusinya. Nah, kita bisa install ini keluarga di atas Ubuntu bisa ya, di CentOS bisa ya. Nah, tapi dalam praktikum ini kita menggunakan Tiny Core ya. Nah, Tiny Core ini adalah sebuah Linux mini ya, Linux yang ringan, dia berjalan di atas memori, nah sehingga kita hanya membutuhkan memori dan penyimpanan dan image yang kecil ya, nah, sehingga kita nanti mudah untuk melipat gandakan jumlah VM ya. Ya, karena di sini Mikrotik Quagga ini cukup bisa berjalan ya dengan memori 64 mega misalkan, kecil sekali ya. Jadi kalau kita praktikum 10 router ya, bahkan 20 router pun bisa di dalam laptop masing-masing. Baik, coba kita teman-teman silakan download dulu ini. Nah, sebelum ke sana sebelum praktikum, kita mulai dengan topologi ya. Nah, jadi kita akan coba menggunakan tools WAN tadi ya, router-router tadi untuk melakukan konfigurasi sederhana ya, topologi seperti ini ya. Nah, di sini dalam rancangan topologinya, di sini ada dua router, ada router Darmaga, ada router CB ya. Ini IPB Darmaga, ini IPB Vokasi ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan antara IPB Darmaga dengan Vokasi ya, dengan menggunakan router-router yang tadi kita perkenalkan. Jadi intinya kita ingin mengenal penggunaan tools Mikrotik dan Quagga ya. Nah, sehingga nanti untuk praktikum selanjutnya kita bisa lancar penggunaannya ya. Oke, ini bisa di capture saja di print screen ya. Silahkan untuk mengingat nanti. Baik, selanjutnya kita buka VirtualBox. Kita sama-sama import ya image yang sudah kita download tadi dari Evita ya. Pertama kita import Mikrotik ya misalkan. Kemudian di sini MAC address policy-nya kita generate new MAC address ya. Oke. Nah, kemudian kita import lagi VM yang lain. Di sini ada Tiny Core ya. Quagga ya. Ini juga sama, generate new MAC address. Oke, usahakan teman-teman mengikuti ya, jadi jangan ketinggalan. Kemudian kita import lagi PC Tiny Core. Oke. Oke ya, jadi kita sudah memiliki ada dua router, ada satu PC ya. Ada dua router, ada satu PC. Nah, kita sesuaikan coba dengan topologi di sini ya. Ini adalah dermaga. Ini mungkin yang kecil ya. Ini layar saya tampil semua kan ya? VirtualBox muncul kan ya? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Oke, router Mikrotik ini CB ya. Jadi kita sama-sama kita ubah dulu nama routernya ini.
biar memudahkan kita nggak keliru-keliru. Ini adalah RCB. Oke, kemudian RCB network adapter 1, ini adapter 1. Ini terhubung ke internal network. Nama segmennya mic QA ya. Jadi kita bedakan segmennya ya, jadi biar tidak bercampur networknya. Kemudian adapter 2, ini terhubung dengan host only, berarti ini dengan komputer Windows ya. Komputer Windows kita, komputer host. Oke, itu untuk CB ya, adapter 1 internal network, mic QA, adapter 2 host only. Oke. Kemudian berikutnya router Quagga. Router Quagga digunakan sebagai router DMG ya. Jadi kita ubah ini DMG seperti itu ya. Nah, kemudian networknya di sini adapter 1 terhubung dengan mic QA. Kemudian adapter yang kedua, ini dengan internal network juga. Di sini ada Quagga PC ya. Oke, ini oke. Namanya tadi sudah ya, R Darmaga. Oke, sudah. Ini ya, Quagga PC ya. Nah, kemudian berikutnya Tinicore. Nah, Tinicore ini berarti diperankan sebagai PC1 ya. Kalau ini tadi Windows, berarti ini PC1 ya. Kita ganti PC1. PC1. Ya. Nah, kalau sudah, kita bisa jalankan. Kita bisa nyalakan. Oke ya. Kemudian router Darmaga juga demikian. Kita hidupkan. Kemudian PC1 juga kita hidupkan ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menghidupkan semua ini ya. Kita mulai dari router mikrotik ya. Kita mulai dari router mikrotik. Nah, coba kita atur dulu biar topologinya terlihat. Kemudian mikrotik. Ya, sama-sama ya. Yang tertinggal mungkin bisa kita tunggu sebentar. Silahkan dihidupkan VM-nya ya. Oke. Nah, pertama kita login ke mikrotik. Usernya adalah admin. Kemudian passwordnya tidak disetting ya, masih blank. Enter saja ya. Nah, maka kita masuk ke mikrotik ya, ke promnya atau terminalnya dari mikrotik. Nah, jadi mikrotik ini dikembangkan di atas kernel Linux ya tampaknya ya. Nah, ini biasa kita sebut dengan router OS atau router board ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, karena di sini sudah dikonfigurasi tampaknya sebelumnya, ini nama routernya adalah R-Mikrotik ya. Jadi baiknya kita reset terlebih dahulu ya. Kita reset sistem reset configuration seperti ini.
Silahkan. Diawali dengan slash ya, kemudian penggunaan suggestion command-nya gunakan tab ya, tekan tab ya. Jadi biar kita nggak mengetik semua, jadi gunakan tab ya. Oke, kita enter dangers reset anyway ya, yes ya. Oke, ini sudah reset ya. Nah, Mikrotik ini adalah perangkat router di kelas small business lah ya. Jadi atau small to medium ya, saya kira gitu ya. Nah, jadi memang kelas-kelas dari perangkat, memang ada beberapa kelas ya, ada disebut kelas enterprise, ada kelas nama-nama hardware, ya, biasa seperti itu ya. Nah, jadi kalau budget kita terbatas, ya, nah, Mikrotik ini bisa jadi solusi ya. Jadi fitur-fiturnya lengkap ya, sebenarnya tidak kalah dari router-router yang enterprise ya. Hanya memang kalau penggunanya untuk skala enterprise ya mungkin bisa jadi belum memenuhi kebutuhan itu ya. Ya walaupun itu penilaian sepihak saya ya. Biasanya router-router yang enterprise ya, misalnya router Cisco, Juniper ya, memang dari sisi harga ya jauh lebih mahal ya. Nah, Mikrotik ini lebih murah ya, sehingga saya mungkin bisa kelompokkan ke dalam kelas yang lebih kecil ya, mungkin dari small to medium business ya. Oke, ini sudah masuk login Mikrotik, admin ya. Oke, admin @mikrotik ya. Nah, kalau kita sudah masuk ke sini, nah mungkin sekarang bagaimana kita mengetahui. Nah, jadi kita mempelajari Mikrotiknya tidak teoritis ya. Nah, tapi kita dengan praktis saja. Jadi karena sebelumnya sudah mengenal jaringan melalui Cisco dan seterusnya. Nah, jadi di sini modelnya adalah praktis saja. Kemudian juga sudah mengenal Linux ya. Oke. Nah, kalau kita tab di sini, kita tab, nah maka kita akan muncul di sini folder ya, folder dan komen ya, kurang lebih gitu ya. Atau kalau dalam bahasa router Cisco, di sini ada mode ya. Ada mode, kemudian ada komen ya. Nah, kita lihat di sini ada mode sertifikat, ada mode IP versi 6, ada mode ya, mode IP versi 6, ada mode IP, ada mode KVM dan seterusnya ya. Nah, kita mengakses mode-mode ini. Jadi kalau kita mau menjalankan perintah di bawah interface, ya tentu kita harus masuk ke mode interface ya. Nah, mungkin saya gunakan istilah seperti itu ya, sama seperti halnya di router Cisco ya. Nah, untuk masuk ke dalam mode interface, nah, kita tinggal /interface seperti ini. Nah, maka kita masuk ke dalam mode interface. Di bawah mode interface ada apa? Ada mode lain, ada submode, atau ada perintah apa saja ya. Kita bisa juga lanjutkan dengan tab ya. Nah, maka kita lihat di sini ada mode-mode di bawah interface ya. Ada seek to for, ada bonding, ada bridge, ada EOIP ya. Kemudian ada gray ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada komen ya, ada perintah. Di situ kita lihat yang warna pink ya. Yang warna pink itu adalah komen yang kita bisa jalankan. Misalkan kita jalankan print ya. Nah, maka di sini akan mencetak interface yang ada di Mikrotik ya. Jadi kita dapatkan di sini ada dua interface. Nama interface-nya adalah Ether 1 dan Ether 2 ya. Ether 1 dan Ether 2. Nah, sehingga
kita berikan nama di dalam topologi di sini. Interface pertama namanya Ether 1, interface yang kedua namanya Ether 2 ya. Jadi kalau di router Cisco biasanya kita interface-nya namanya pas Ethernet 0/0 ya, atau Giga Ethernet 0/0, Giga Ethernet 0/1 ya, dan seterusnya ya. Nah, di sini namanya Ether ya, Ether 1, Ether 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah berada dalam apa namanya? mode interface, bagaimana cara kita keluar ke mode sebelumnya ya, atau mode tertinggi, mode root ya. Maka kita bisa slash ya, double titik ya. Jadi untuk keluar satu tingkat ya. Kalau di Linux itu sama dengan cd spasi titik-titik ya. Nah, kalau di sini titik-titik saja. Atau bisa juga kita langsung mengacu ke apa namanya? Ke direktori tertinggi ya di sini ya, slash ya, bisa juga seperti itu. Jadi bisa titik-titik, bisa juga langsung slash ya. Jadi ini mirip seperti di router lah ya. Kalau di router ini kan istilahnya mount point ya, slash apa namanya, slash root seperti itu ya. Nah di sini tidak ada root tentunya ya, sudah di custom ya. Oke, kita juga bisa akses interface tanpa slash ya. Jadi bisa tanpa slash, bisa juga langsung seperti ini. Interface ya, otomatis masuk ke interface seperti itu ya. Kita bisa masuk lagi ke gray seperti itu ya. Kalau keluar satu-satu, naik satu tahap, maka double titik ya. Gitu. Tapi kalau kita pindah langsung ke top directory ya, kita langsung gunakan slash. Nah, seperti itu. Oke. Penggunaannya kurang lebih demikian ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa belajar lebih cepat lagi sebenarnya ya setelah mencoba ya. Nah, sekarang kita kembali ke topologi ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan topologi seperti ini ya? Yang pertama adalah kita implementasikan IP ya. Tadi interface kita sudah kenal, ada interface Ether 1, Ether 2. Nah, kemudian di sini diberikan IP address ya. Ether 1 di sini IP versi 4-nya 10.128/30 alamat networknya ya. Di sini 130, di sini 129. Kemudian IP versi 6-nya 2001 AB 128/64 ya. Di sini di sini kolon 1, di sini kolon 2 ya. Oke. Nah, kita sekarang mulai dari interface Ether 1 ya. Bagaimana konfigurasi IP ya. Nah, tadi di sini kalau kita tab di sini ada mode IP ya. Ada mode IP. Jadi kita tinggal panggil IP. Oke. Nah, tampaknya ini apa namanya? Kameranya dimatikan ya. Ini ya. Komputer saya tampaknya berat ya. Oke, saya matikan dulu kamera ya. Oke, kita lanjutkan. IP, nah kita bisa masuk ke dalam setiap mode ini, tapi bisa juga, jadi ketika kita mengakses sebuah perintah, tadi ya, ulangi dulu ya, interface, kemudian tadi masuk ke mode interface baru print ya, tapi sebenarnya kita bisa panggil perintah tadi secara absolut ya, jadi secara absolut ya, kita nggak masuk dulu ke interface, nah, tapi kita langsung akses secara absolut ya. Artinya absolutnya artinya full path ya. Jadi path-nya lengkap ya. Kalau tadi kan relatif ya. Nah, kalau tadi kita masuk dulu ke interface, baru kita print gitu ya. Sama saja ya. Jadi kita bisa aksesnya secara absolut langsung ya. Jadi nggak usah masuk ke dalam menu itu ya. Oke. Jadi persis ketika kita akses sebuah
directory ya, sebuah perintah di dalam Linux ya. Kita bisa sebutkan path-nya secara lengkap. Nah, sekarang IP. Nah, kita tambahkan IP address. Nah, perintah di bawah address itu ada add ya. Ya, tentu saya bisa sepertinya karena sudah hafal ya. Nah, teman-teman bisa dibuka satu-satu kalau diperlukan ya. Atau di sini misalkan IP address. Setelah address apa? Nah, kita bisa type saja. Nah, perintah yang mungkin ini ada ya. Ada add, ada comment, ada disable ya, dan seterusnya. Kita add. Nah, setelah add apa? Kita mau nambahkan address. Nah, kita pilih address. Address-nya kita setting yang ether 1 ya. Jadi 192.168.10.130/30. Oke ya, jadi subnet masknya kita tuliskan dalam bentuk prefix ya. Kemudian diaktifkan di interface mana? Di interface ether 1. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP versi 6, IPv6 address. Add address 2001:A B .2.128//64. Itu ya. Titiknya titik 2 ya. :2/64. Kemudian interface-nya interface ether 1. Berikutnya untuk ether 2, kita tambahkan lagi address ether 2, IP-nya adalah 10.1/26 ether 2. Betul ya? Kemudian IP fisiknya AB satu ya. Nah, penulisan IP versi 6, kalau di mikrotik bisa seperti ini ya, AB.20:1 ya. Nah, sebenarnya bisa juga 0 itu bisa juga nulisnya jadi cukup seperti ini. Jadi 0 itu sebenarnya tidak perlu ditulis ya. Jadi bisa successive zero itu bisa digantikan dengan double colon ya. Jadi 0 yang berurutan bisa digantikan dengan double titik 2. Oke, tapi bisa juga dituliskan seperti ini. Juga boleh ya. Ini adalah ether 2. Betul ya? Ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah setting, sudah konfigurasi IP ya. Kita bisa cek IP address print. Nah, kita bisa lihat lagi IP address-nya, subnet mask-nya, IP-nya, oke ya. Kemudian kita verifikasi lagi IPv6 address print. Nah, di sini oke ya. Jadi walaupun tadi kita masukkannya ada 0 seperti ini ya. Nah, tapi di sini tercatatnya AB:1 ya, seperti ini. Saya kira sudah betul ya. Ini adalah global prefix. Ini local link ya, dynamic link ya, link lokal istilahnya gitu ya. Ini link lokal yang hanya bisa diakses dalam satu segmen saja ya. Sementara ini adalah IP global. Oke, dari situ kita sudah berhasil konfigurasi IP di mikrotik. Ya.
Nah, selanjutnya sekarang kita coba di Quagga ya. Quagga yaitu RDMG ini ya. Nah, jadi Quagga ini tadi sudah disampaikan, ini adalah paket router, software router yang bisa kita jalankan di bawah FreeBSD ataupun di bawah Linux ya. Jadi bisa di bawah Ubuntu, kita bisa jalankan. Teman-teman bisa install di Ubuntu ya, apt-get install Quagga ya. Nah, paketnya kalau dulu namanya Zebra ya. Nah, tapi sekarang sudah lama sebenarnya berubah menjadi diberi nama Quagga. Zebra dan Quagga kalau kita cari di Google ya, itu nama apa itu ya? Ya nama zebra ya, sejenis zebra ya. Quagga itu sejenis zebra ya. Kuda ya, kuda zebra seperti itu. Ya, asal usulnya teman-teman bisa cari ya, kenapa namanya demikian ya. Ya mungkin karena interest dari si pengembangnya ya. Baik, Quagga ini diinstal di atas, nah di sini diinstal di atas Tinicore ya, di atas Tinicore. Nah, kenapa di atas Tinicore? Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa Tinicore ini eh, Linux mini ya, Linux yang jalan di memori jadi sangat ringan, sehingga untuk praktikum lebih mudah ya. Ini juga sebenarnya bisa nah, kalau teman-teman mau membangun sebuah router sendiri ya, buat router sendiri. Nah, karena routernya ini apa namanya, Linuxnya ringan ya, ini kita bisa install di dalam embedded system ya, di dalam sistem minimum ya. Misalkan membuat router pakai apa? Raspberry ya. Raspberry sebenarnya udah spek tinggi ya. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini ya. Bisa menggunakan Tinicore ya. Nah, tinggal beli apanya? Interface Ethernet-nya saja yang cukup banyak ya. Beli Raspberry yang interface fast Ethernet-nya atau giga Ethernet-nya banyak ya. Nah, sehingga dia bisa digunakan sebagai router. OS-nya bagaimana? OS-nya bisa pakai ini. Tinicore yang diinstal dengan Quagga ya. Oke, terkait Tinicore sendiri, silakanlah teman-teman itu dipelajari ya. Nah, karena sebenarnya Quagga sendiri ya tidak harus di Tinicore ya, bisa diinstal di mana saja ya. Di Linux ya, di lingkungan Linux bisa. Oke. Nah, kemudian Quagga. Quagga ini adalah sebuah paket router, router PC ya. Nah, tapi di dalamnya dibagi menjadi beberapa service, dibagi menjadi beberapa daemon ya. Jadi ada daemon namanya Zebra. Jadi dalam Quagga ada Zebra. Ada daemon namanya RIP daemon. Ada OSPF daemon ya. Ada BGP daemon ya. Nah, artinya di sini tadi ada RIP daemon, ada apa? Artinya eh, ketika kita membutuhkan routing RIP ya, nah maka routing RIP ini akan dihandle oleh service sendiri. OSPF akan dihandle oleh service sendiri lagi yang lain ya. Nah, jadi kita lihat di dalam Quagga terdapat beberapa service ya. Jadi tidak jadi satu ya, tidak jadi satu ya. Kalau router Cisco kan semua ada di situ ya, jalan semua ya. Nah, kalau di sini dipisah-pisah layanannya ya. Nah, kemudian Zebra ini disebut sebagai router utama ya. Jadi main router yang fungsinya menghubungkan router PC dengan kernel ya. Jadi konfigurasi IP, mengaktifkan paket forwarding, nah itu urusannya eh, Zebra ya. Kemudian routing table, nah itu juga demikian ada di Zebra.
Nah, tapi kalau konfigurasi routingnya, nah itu terpisah tadi ya, di service yang lain. Baik. Nah, berikutnya lagi, kenapa digunakan Quagga ya? Nah, karena Quagga komennya itu mirip dengan Cisco. Ya. Jadi komen-komennya sama dengan komen di Cisco ya. Nah, konon katanya pengembang ini itu eh, mantan dari developer Cisco ya mungkin ya. Nah, sehingga dia menggunakan perintah-perintah yang persis sama dengan Cisco. Ya, atau karena kebanyakan user familiar dengan banyak user yang familiar dengan domain Cisco ya, sehingga diadopsi. Oke. Nah, bagaimana konfigurasi Quagga ya? Nah, letak konfigurasi Quagga di sini untuk di Tiny Core ya, saya letakkan di sini di saya baca saja add slash apa usr lokal etc Quagga. Nah, ini ya. Jadi di bawah usr lokal etc Quagga ya. Di sini ada beberapa file input ya, file konfigurasi dari Quagga ya. Oke. Coba kita buka zebra.conf. Nah, zebra.conf kalau kita lihat di sini ada hostname, ada password, ada interface. Ini sudah ada konfigurasinya ya. Nah, sepintas kita langsung bisa tahu bahwa ini mirip dengan apa yang sudah kita kenal ya di Cisco ya. Jadi mirip dengan perintah-perintah di Cisco ya. Nah, jadi menggunakan konfigurasi Quagga, teman-teman tentu sudah bisa ya sebenarnya karena perintahnya sama dengan Cisco. Baik. Nah, konfigurasi minimum dari daemon Quagga itu minimal ada password ya, minimal ada keyword password ini ya. Jadi minimum seperti itu. Nah, sehingga kita akan isi sekarang, kita coba kita isi echo password zebra. Nah, kita isikan ke tadi usr lokal etc quagga zebra.conf. Nah, sehingga perintah ini akan mereplace ya file konfigurasi yang tadi ditampilkan akan di-replace hanya jadi satu baris yaitu password zebra. Oke, silakan diikuti. Echo double kutip password zebra, kemudian kita tulis ya ke dalam file zebra.conf. Oke, enter ya. Nah, sehingga kita bisa baca isi dari zebra.conf sekarang hanya password zebra saja. Seperti itu ya. Nah, saya ulang lagi ya. Zebra ini fungsinya sebagai router utama ya, yang menghubungkan router Quagga dengan kernel. Nah, jadi konfigurasi IP, kemudian tabel routing yang ada di sini ya, paket forwarding ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan Zebra ini? Menjalankan Zebra, kita gunakan perintah Zebra min u root min d. Jadi kita jalankan Zebra menggunakan user root ya. Kemudian min d artinya service-nya dijalankan di background ya. Dijalankan di background. Kemudian min f file konfigurasinya usr lokal etc quagga zebra.conf ya. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah menjalankan service Zebra ya. Nah, service ini dilayankan melalui layanan TCP ya. Jadi kita bisa baca di sini
netstat spasi -stan. Nah, jadi Zebra ini aktif di sini pada port 2601. Nah, jadi kalau kita ingin akses layanan router Zebra, nah kita remote ke dalam port 2601 ya. Jadi coba kita telnet ya. Dia aktif di 000 berarti di all IP ya. Kita bisa akses di IP loopback 127.0.0.1.2601. Oke, saya tunggu ya. Silakan. Zebra min U root min D min F ya, silakan dijalankan. Oke, kalau sudah kita telnet. Nah, begitu telnet di sini, ini akan muncul ini ya, banner seperti ini. Kita lihat ini modelnya familiar ya, jadi modelnya sama seperti dialnya di router Cisco ya, hanya beda. Di sini ada keterangan Quagga ya, seperti itu. Nah, copyright 196/2005 ya, Kunihiro Ishiguro. Nah, jadi yang developernya adalah Kunihiro Ishiguro ya. Nah, Quagga ini kalau saya perhatikan di internet memang relatif update-nya sudah lama ya, 3 tahun terakhir lah ya, yang terbaru. Baik, kita masukkan password. Nah, tadi kita setting passwordnya itu Zebra ya, password Zebra. Jadi passwordnya Zebra. Oke, kita masuk ke apa istilah ini? User exec ya. Nah, user exec-nya di sini prompt-nya adalah box. Nah, kita bisa enable, masuk ke privilege. Nah, di sini sama ya tandanya, gunakan pagar. Nah, sekarang kita ubah hostname-nya. Kita masuk ke global config terminal, kemudian kita ganti hostname jadi RCB ya, RCB. Oke ya. Kemudian kita mau interface, ganti interface. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu do show interface ya. Do show interface. Nah, interface-nya di sini namanya ada interface ETH0, ETH1 ya. ETH0, ETH1. Jadi namanya di sini ETH0, ETH1. Jadi kalau router mikrotik tadi Ether1, Ether2. Kalau di sini ETH0, ETH1 ya. Oke. Interface yang lain di sini ada dummy 0, ada loopback ya. Oke, tentu interface fisiknya di sini adalah ETH0 dan ETH1. Nah, kita sekarang masuk ke dalam interface ETH0. Kita berikan IP address 192.168.10. Berapa? 129/30. Nah, di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk prefix saja ya. Kalau di Cisco kan harus netmask disebutkan ya. Netmask harus disebutkan. Kalau di sini cukup dengan prefix ya. /30. ETH0. Oke. Kemudian IP versi 6, IP fixing, address 2001 A B 128 1/64. Oke, kemudian losat. Kemudian interface ETH1, IP address-nya
10.65. Kemudian subnet masknya 26. Kemudian IP versi 6-nya 64. Double colon 1 ya. Oke, silakan. Jadi ini persis sama seperti konfigurasi di paket tracer lah ya. Sama ya. Untuk yang di Quagga ya. Oke, kalau sudah, kemudian berikutnya adalah mengaktifkan paket forwarding ya. Nah, jadi paket forwarding ini secara default kalau di root di Linux itu kan tidak aktif ya. Nah, jadi memang harus diaktifkan secara manual ya. Nah, di router Zebra di sini sudah disediakan perintahnya ya, IP forwarding. Nah, kalau kita langsung di Linux kan kita harus mengedit sebuah file ya. Nah, dulu ketika konfigurasi firewall, nah kita pernah mengedit file yang terkait dengan IP forwarding, ya, IP forward. Ya. Nah, kalau di sini sudah disiapkan perintahnya ya, jadi asal dijalankan, nanti Zebra akan menghubungkan ke kernel untuk mengubah IP forwarding ini ya. IPv6 forwarding. Kita aktifkan forwarding untuk kedua IP. Oke, konfigurasi IP dan paket forwarding di Zebra seperti itu ya. Kemudian kita tidak lupa menulis, write. Kita simpan ya. Makanya akan disimpan di dalam zebra.conf. Nah, tetapi tadi saya sampaikan bahwa Tinicore ini bekerja pada memori. Nah, jadi zebra.conf seperti ini walaupun kita simpan, tapi masih disimpan di dalam memori. Ya. Jadi ketika Tinicore ini di load, maka semua file itu ada di memori ya, kerjanya di memori ya. Nah, sehingga kalau komputer ini kita restart, VM ini kita restart, nanti file yang kita konfigurasi hilang ya. Nah, sekarang bagaimana biar tidak hilang? Nah, biar tidak hilang kita harus backup. Kita harus backup, jadi di Tinicore di sini kita backup. Ada perintah di sini file tool.sh ya, min-b. Nah, ini fungsi untuk mengcopy apa yang ada di memori ke dalam hard disk ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Tinicore ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan Ubuntu ya nggak perlu kayak gini ya. Ini hanya karena dia Tinicore ya. Karena dia kerja di memori. Nah, sekarang konfigurasi tadi yang dilakukan di Zebra, apakah berdampak pada konfigurasi pada kernel Linux? Ya. Nah, kita bisa cek ya, ipconfig. Oh, ternyata IP yang kita setting tadi masuk di sini. ETH1 10.65 ya. Jadi masuk ya. Jadi IP yang kita konfigurasi tadi masuk. Kemudian, nah ini IP forwarding. Nah, kalau masih ingat dulu ketika konfigurasi firewall ya, ini kan di sini ada IP forward ya. IP forward. Nah, ini ada IP forward. Nah, IP forwardnya itu defaultnya nilainya 0. Ya. Tapi tadi kita sudah aktifkan IP forward di Zebra ya. Nah, ini harusnya nilainya jadi 1 ya. Nah, ini nilainya 1 ya. Jadi ini siapa yang ubah? Yang ubah adalah Zebra ya. Sebelumnya nilainya 0 ya.
Oke, nah sekarang kita coba ping yang terhubung langsung. Jadi kita ping IP mikrotik ya. Ping 192.168.10.130. Oke, replay ya. Nah, jadi kita bisa ping dari Quagga ke sini ya. Kemudian ping ke IP versi 6-nya kita bisa coba 2001 AB 128 ya. Nah, kita bisa ini. Nah, ini replay ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan mikrotik ya. Nah, selanjutnya coba kita konfigurasi di bagian ini, PC1 ya. PC1 ini PC1 ini hanya PC saja ya. PC1 sebentar. PC1 yang ini. Nah, PC1 ini tiny core juga ya, tapi kita gunakan dia sebagai PC ya. Jadi kita hanya setting IP saja ya kalau di sini. Jadi tidak perlu yang lain-lain. Kita pastikan if config interface-nya aktif ya. Ada ETH kosong. Nah, ETH kosongnya sudah aktif ya. Nah, kita tinggal aktifkan setting IP saja. If config secara temporer saja ya. 192.168.10.66 ya. Kemudian ini ETH kosong ya. Kita setting ETH kosong IP-nya 66. Ini setting Linux saja ya, seperti biasa. Kemudian netmask-nya 255.192 ya, /26 ya. Oke. Kemudian default gateway kita setting root add default GW ya. 192.168.10.65. Oke. Kemudian IP versi 6 sama juga ya, kita menggunakan temporary if config. Nah, untuk IP versi 6 ETH kosong IP versi 6 ya. 2001 A B 64 double colon 2/64 up ya. Ini konfigurasinya seperti ini untuk config IP versi 6. Nah, kemudian berikutnya default root ya, atau gateway untuk IP versi 6. Ini perintah di Linux ya, jadi memang harus hafal kalau ini. Dicatat saja nanti ya. Ini default gateway-nya, setting untuk IP versi 6 seperti ini. A B 64 titik double colon 1 ya. Seperti itu. Oke, kita sudah konfigurasi di PC ya. Nah, kita bisa cek, kita ping 192.168.10.65. Oke, replay ya. Kemudian IP versi 6-nya, coba kita cek ke gateway.
A, B, 64, double colon, 1. Oke ya. Jadi ping ke gateway sudah bisa ya. Nah, berikutnya, jadi ini sudah, host ini sudah, kemudian tinggal yang host yang ini ya, PC kosong ya. Nah, ini teman-teman konfigurasinya. Bagi yang belum, konfigurasi IP ya, bisa dilihat di atas ini. Mulai dari ipconfig ini di atas, silakan. Jadi ada 4 baris ya, konfigurasi IP versi 4 secara temporer, kemudian menambahkan default gateway, konfigurasi IP versi 6, kemudian menambahkan default gateway untuk IP versi 6. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya PC kosong. Nah, PC kosong kita menggunakan host only, berarti ini adalah komputer Windows ya, komputer host. Jadi kita konfigurasi saja IP di control panel ya. Nah, kita masuk ke sini. Control panel, network and sharing ya. Kemudian kita lihat network ini ya. Kemudian kita lihat di sini change adapter setting. Nah, di sini ada VirtualBox host only ya. Kita config di sini. Kita setting IP address. Nah, ini IP address-nya sudah disetting ya, 10. Oke ya. 192.168.10.2. Kemudian gateway-nya 10.1. Subnet mask-nya 192 seperti ini ya. Oke, untuk IP ini. Kemudian oke. Kemudian berikutnya IP versi 6. IP versi 6 di sini 2001 AB double colon 2 ya. Kemudian default gateway-nya titik apa double colon 1 seperti ini. Oke. Kalau sudah ini kita bisa kita tutup. Nah, silakan teman-teman, apakah tertinggal? Tertinggal di mana ya? Nah, silakan bisa dibuka kembali nanti. Mohon maaf Pak, tertinggal dari IP versi 4 Pak. IP versi 4, oke kita buka ya. IP versi 4-nya ini ya. Silahkan. Ya. Nah, tadi sudah di oke ya, berarti kita bisa coba ping. Nah, coba saya ping di sini. Ping ke gateway ya. Ping ke mikrotik 192.168.10.1. Oke ya, replay ya. Kemudian coba kita ping ke IP versi 6.
A B double colon 1. Ini juga replay ya. Jadi API versi 4 dan API versi 6 mikrotik ini sudah replay ya. Kita sudah bisa menghubungi mikrotik ini ya. Nah, kemudian sebaliknya. Nah, sebaliknya apakah dari mikrotik bisa? Ini udah oke ya. Ini kalau belum di oke nggak bisa ping nanti. Nah, sekarang kalau dari mikrotik bagaimana? Kita ping ke 192.168.10.10.2 isi ya. Nah, ini timeout ya. Nah, dari Windows bisa ping, dari mikrotik tidak bisa ya. Nah, ini artinya dia terblok oleh firewall ya. Jadi firewall menghalangi ya. Jadi di sini ada firewall, harus kita nonaktifkan dulu. Mungkin teman-teman ada juga yang sudah bisa ya. Nah, jika tidak bisa, kemungkinan besar oleh firewall ya. Nah, firewall saya di sini sudah di manage oleh Norton Security ya. Ini nggak bisa di nonaktifkan di sini ya. Nah, kalau tidak ada antivirusnya bisa dimatikan langsung ya. Ini oleh Norton. Jadi saya harus buka dulu Norton. Nah, ini Norton ya. Nah, kita bisa matikan dulu nih network firewall-nya ya. Ini 1 jam ya. Kita matikan 1 jam. Praktikum. Oke. Nah, sekarang coba kita cek lagi. Oke ya, sudah replay. Jadi kita bisa ping ke Windows. Kemudian ping ke IP versi 6-nya. Oke. Timeout ya. Nah, di mikrotik ini, nah, coba kita gunakan format penulisan yang berbeda ya. Maka tadi saya kenalkan ada penulisannya seharusnya seperti ini. Sudah bisa ya. Tapi bisa juga ditulisnya seperti ini sebenarnya. Nah, sekarang replay ya. Nah, jadi di mikrotik, seharusnya successive zero itu ditulisnya cukup dengan double colon ya. Nah, tapi di mikrotik di sini bisa diperlakukan lain ya. Jadi walaupun di sini replay-nya di sini B double colon 2, tapi kalau kita ping langsung 2001 AB double colon 2 ini tidak mau ya, tidak bisa ya. Nah, dia maunya tulisnya seperti ini AB titik 20 double colon 2 ya. Makanya tadi di mana? Nah, di sini saya nulisnya seperti ini ya. AB titik 20 double colon seperti ini. Nah, padahal sebenarnya ini secara aturan kita bisa tulis AB nolnya nggak perlu ditulis ya. Double colon /64. Baik, kita lanjutkan. Atau kalau ada pertanyaan silahkan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya ke apa ini? Routing protokol ya. Nah, routing protokol kita mulai dari Quagga saja yang sudah familiar ya. Nah, di sini ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa routing ini dihandle oleh service yang berbeda pada Quagga ya. Jadi pada Quagga ini dihandle oleh service yang berbeda. Nah, service-nya namanya adalah RIP ya. RIP daemon ya. Nah, jadi kita
kita buat file konfigurasi minimum untuk ripd ya, .conf. Seperti ini. Oke. Di file konfigurasi namanya ripd ya, .conf. Nah, kemudian kita jalankan service rip ini, ripd menu root ya, seperti tadi, min d, min f, / usr, lokal, /etc, /keluarga, itu ya, ripd.conf. Oke. Nah, kita sudah jalankan service rip ya. Kemudian kita cek layanan rip ini ada di port berapa ya. Netstat ini stan ya. Nah, tadi kan kita sudah gunakan 2601 ya. 2601 itu tadi Zebra ya, router utama. Nah, berarti RIP ini berjalan pada port 2602 ya. Nah, jadi kita bisa remote 2602. IP-nya ya, 127.0.0.1. 2602. Passwordnya Zebra. Kita masuk ya. Nah, karena ini adalah service yang berbeda ya. Nah, tadi kalau Zebra sudah diganti nama. Nah, kalau di RIP ternyata namanya masih default ya. Jadi kita perlu diubah juga ini. Config P. Kemudian kita berikan nama hostname RIP DMG. Seperti itu. Oke, namanya sudah diubah ya. Kemudian kita konfigurasi RIP di sini. IP tidak perlu lagi ya, karena IP sudah dikonfigurasi di Zebra tadi ya. Di sini hanya routing saja ya. Jadi router RIP ya. Nah, router RIP, kemudian versionnya versi 2 ya. Kemudian network yang kita advertise. Network yang advertise, network yang terhubung langsung ya. Di sini ada 192.168.128/30. Ini dermaga ya. Oke, kemudian network yang kedua yang kita advertise adalah titik 64/26. Nah, seperti itu. Kalau sudah, konfigurasi RIP cukup itu aja ya. Kemudian exit, kita simpan, do write ya. Kemudian exit lagi. Nah, di sini jangan lupa kita backup. File tools, file tool.sa-b. Kita backup ke local hard disk. Oke, silakan bagi yang belum ya. Silakan lengkapi. Nah, jadi sekarang di router Darmaga, di situ ada dua service yang jalan ya. Yang pertama Zebra, yang kedua adalah Quagga. RIP ya. Oke, konfigurasi RIP di Darmaga sudah. Nah, sekarang di Mikrotik. Di Mikrotik ya. Kok di sini? Di Mikrotik, router CB ya. Yang pertama, kita coba cek dulu IP root-nya ya. Tab routing-nya. IP root pin. Nah, IP root pin di sini baru
yang muncul adalah network yang directly connected saja, ya, yang terhubung langsung saja. C ya, C ini adalah connect ya, yang directly connected. Jadi hanya network ini saja. Remote networknya belum muncul ya. Nah, karena di sini belum diaktifkan RIP ya. Nah, sekarang bagaimana mengaktifkan RIP di dalam Mikrotik? Nah, di sini routing RIP ya. Nah, routing RIP. Nah, kita bisa spasi di sini. Ada interface, ada network ya. Jadi pertama kita aktifkan RIP di interface. Routing RIP interface, add interface, ether 1 gitu ya. Nah, kemudian pesan yang dikirim, update-nya menggunakan update yang dikirim menggunakan versi 2. Kemudian resepnya, nah ini perbedaan konfigurasinya seperti ini paling ya. Tapi yang jelas kita harus definisikan ya versinya, kemudian kita aktifkan servisnya di interface ya. Oke. Nah, kemudian kita aktifkan juga di Ether 2. Jadi Ether 1, sekarang Ether 2. Nah, kemudian setelah itu kita advertise network. Routing, read, ya. Kemudian network, add network, seperti itu ya. Nah, network yang advertise apa saja? Di router, ini router Mikrotik ya. Oh, tadi belum diubah namanya, router CB ini ya. 192.168.10.0/26 gitu ya. Kemudian satu lagi 10.128/30. Oke ya, seperti itu. Kita bisa cek berikutnya IP root print. Apakah sudah ada update RIP ya. Nah, sekarang kita peroleh ada satu update ya yang kita dapatkan di sini remote network ya. Diperoleh dari dari RIP yaitu 10.64. Nah, jadi ini sekarang sudah terdeteksi di sini ya, sudah terbaca. Oke, jadi ini sudah konvergen ya. Nah, kita perlu pastikan lagi di Darmaga ya, apakah network 10.0 terbaca di Darmaga. Nah, kita baca kembali di router Darmaga. Bacanya di mana? Bacanya di Zebra ya. 127.0.0.1 2601. Jadi kita baca di Zebra. Enable. Kita baca di sini show IP root ya. Show IP root. Nah, show IP root di sini juga sudah muncul R ya, /26. Nah, ini 10.0/26. Nah, ini berarti network ini remote network dari Darmaga juga sudah terbaca ya. Oke ya, jadi ini sudah konvergen ya. Jadi IP versi 4 sudah konvergen. Kita bisa cek ya, harusnya kita bisa ping dari sini. Kita ping ke ujung saja ya. Kita coba ping 192.168.10.66. Jadi dari PC kosong kita ping ke PC 1.
mout ya. Masih timeout ya. Nah, kita coba pingnya kejauhan ya, bertahap ya. Titik 1, oke. Kemudian titik 129, 130. Oke. 129. Oke ya. Kemudian 165. Kenapa 65 tidak mau ya? Nah, kita perlu cek ya. Perlu cek di Quagga. Cek di Quagga di sini ya. Ya, kita coba ping dari sini. Ping ke 192.168. 10.130. 130 oke. Kemudian titik 1 oke. Titik 2. Nah, ini kalau dari sini ke sini oke ya. Nggak ada masalah. Kita cek 65. 65 ada ya. Kita coba cek dari PC1. PC1 65 oke. Kemudian 130 oke. Kemudian titik 2 oke ya. Jadi kalau dari PC1 ke 10.2 ini sampai ya. Ke sini bisa. Nah, tapi tadi dari sini kok nggak mau. Coba ulangi lagi. Oh, replay ya sekarang S. Oh, belum. Titik 66. Oke. Dari sini tidak bisa ya. Coba kita trace 192.168 10.66. Oke, 10.66 ini larinya ke internet ya. Nah, jadi karena saya ada internet di sini ya, mohon maaf ya. Karena saya terhubung ke internet, nah, jadi eh, ini bisa kebetulan networknya mungkin sama ya, ada yang sama ya. Jadi routingnya larinya ke mana? Ke internet ya. Jadi kalau saya ini tidak, kalau apa wifi-nya saya matikan ya tentu ini nyambung ke sini ya. Jadi untuk sementara ini nyambungnya malah ke eh, IndiHome saya ya, ke internet ya. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Tadi kita ping dari sini, dari apa? Dari PC1 bisa ya. Oke, jadi PC1 nggak ada masalah. Nah, jadi sebenarnya ini sudah konvergen ya. Nah, berikutnya hanya versi apa? IP versi 6 yang belum ya. Nah, IP versi 6 kita bisa tambahkan sebentar. IP versi 6. Kita mulai dari mana? Dari CB ya. Kita mulai dari CB. Nah, di CB ini tadi hostname-nya belum diubah, kita ubah sebentar. Sistem set
sistem identity ya. Kita ubah namanya jadi RCB ya. Oke ya, sudah diubah. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan untuk API versi 6. Tadi kita melihat ada root ng, RIP ng, routing RIP ng ya. Nah, kita gunakan routing RIP ng. Jadi prosedurnya sama seperti tadi ya. Interface, add, interface, ether 1 seperti itu ya. Ya, ini cukup di add saja ya. Seperti ini. Kemudian ether 2. Kemudian ya, cukup diaktifkan itu saja ya. Nah, cukup diaktifkan itu saja ya, otomatis dia mengadvertise network yang ada di kedua interface tadi. Ini untuk RIP-ng di dalam Mikrotik ya. Nah, jadi untuk API versi 6 kita menggunakan RIP-nya RIP-ng, RIP next generation ya. Next generation. RIP next generation. Oke. Nah, sekarang coba kita di Dermaga. Nah, di Dermaga bagaimana? Nah, di Dermaga, pertama kita buat file konfigurasi untuk RIP-ng. Ini ya, namanya RIP-ngd ya. RIP-ngd.conf. Kemudian kita jalankan RIP-ngd. Ininya file konfigurasinya RIP-ngd. Jadi dengan cara yang sama ya. Oke. Kemudian kita lihat net start ada di port berapa RIP-ng ini. RIP-ng ada di 2603 ya. Jadi kita bisa telnet 127.0.0.1 2603. Oke, silahkan bagi yang belum ya, bisa diikuti. Routing API versi 6 ini mungkin pernah juga dipelajari di dasar jaringan atau di mana ya, di teknologi routing ya. Nah, jadi apa namanya, konfigurasinya memang sedikit berbeda dengan API versi 4 ya. Iya, kalau di router Cisco ya. Tapi di router Mikrotik tadi berbedanya hanya masalah advertise ya. Oke, kalau sudah kita remote, kemudian Zebra, kemudian enable, kemudian kita ganti nama, hostname, RIP-ng, DMG, nah gitu. Kemudian kita aktifkan, mengaktifkan RIP-ng ya, IPv6 router. Nah, di sini tidak ada ya, sebentar cara mengaktifkannya. Oke, jadi pertama kita aktifkan router RIP-ng, kemudian kita berikan, coba saya tuliskan dulu ya. Oh, ini hanya mengaktifkan seperti ini aja, router RIP-ng ya, hanya router RIP-ng.
Kemudian kalau di router Cisco kita buat dulu apa namanya? Nama prosesnya ya. Sebentar. Default information dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada nama ya. Oke. Jadi kita tampaknya bisa langsung ke interface ya. Kalau seperti ini. Interface ETH kosong, kemudian IP fisik RIP-NG. Nah, jadi namanya RIP-NG ya di sini ya. RIP-NG. Ini hanya split horizon saja ya. Jadi RIP-NG kita tambahkan split horizon tidak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi ini mengaktifkan IP fisik. Mengaktifkan RIP-NG ya. Ya, hanya itu saja ya. Jadi mengaktifkannya kalau di dalam Quagga hanya IP fisik RIP-NG saja ya di interface. Kemudian kita masuk ke interface satu lagi, interface ETH1. Kemudian kita aktifkan RIP-NG split horizon seperti ini ya. Jadi tampaknya hanya itu saja ya untuk konfigurasi di dalam apa namanya Quagga ya. Nah, nanti kalau tidak masuk ya, berarti kita harus tambahkan advertise ya. Nah, ini agak sedikit berbeda kalau di router Cisco ya. Kalau di router Cisco tidak demikian ya. Konfigurasinya agak lain ini. Oke. Kita coba kita cek do show situ aja. So IP root, IP fisik, RIP-NG. Nah, jadi di sini belum muncul ya, RIP-NG-nya belum muncul. Tampaknya ada yang terlewat ya. Coba kita masuk lagi ke router RIP-NG. Oke ya. Nah, coba kita definisikan network ya. Jadi sama dengan cara yang sebelumnya ya. Sama seperti, kalau di sini sama seperti IP versi 4 jadinya ya. Kita advertise networknya 2001 Dermaga ya. Oke. A, kemudian B, 128 //64. Networknya kita advertise. Kemudian yang kedua 64. Oke. Coba kita cek lagi. Oke ya, jadi harus di-advertise sama. Jadi konfigurasi RIP-NG di dalam Quagga itu sama dengan konfigurasi RIP di IP versi 4 ya. Jadi setelah di-advertise kita lihat di sini muncul ada remote network ya, R di sini. Ya. 2001 AB double colon 64. Jadi remote network ini sudah terbaca di Dermaga. Nah, bagaimana kalau di CB? Nah, kita bisa cek IP fisik root.
print ya. Nah, ini juga sudah muncul, ada R seperti ini. Nah, jadi kita sejauh ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap, informasi routingnya sudah konvergen ya. Baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan silahkan. Nah, tadi yang ini belum kita simpan ya. Write. Nah, jadi write saja ya. Nah, jadi konfigurasi di sini show run. Nah, jadi konfigurasi RipNG modelnya seperti ini aja ya. Jadi sama seperti halnya kita konfigurasi routing protokol RIP di IP versi 4 ya. Jadi kita aktifkan router RipNG, kemudian kita advertise. Ya. Sementara kalau di MikroTik tadi lebih sederhana lagi, jadi dia hanya kita menambahkan interface saja seperti ini, tanpa kita melakukan advertise secara manual. Kalau di router Cisco, kalau di paket tracer ya, teman-teman mau coba, nanti modelnya pengaktifan RipNG itu adanya di interface. Ya. Di interface kita aktifkan. Ya. Nah, jadi sebagai latihan bisa juga ini diselesaikan ya, yang di dalam paket tracer diselesaikan, coba ya, bagaimana konfigurasi di dalam router Cisco ya. Nah, jadi kalau kita sudah menyelesaikan ini, berarti router Cisco kita bisa konfigurasi IP versi 4, IP versi 6 untuk RIP ya. Kemudian MikroTik juga bisa ya. Kemudian Quagga juga kalian bisa kuasai. Jadi dengan menyelesaikan ini semua kita sudah menguasai ya, menguasai tanda petik ya 3 jenis router seperti ini. Nah, terakhir tes ya. Tes IP versi 6. Kita coba dulu dari Windows. Nah, tadi ini dilarikan ke IndiHome ya. Nah, tapi kalau IP versi 6 kemungkinan tidak ya. Semoga IndiHome-nya nggak aktif IP versi 6-nya. 2001 kita langsung ping ke sini. 2001 AB64 :2. AB64 :2. Oke ya. Jadi IP versi 6 dari ujung ke ujung ini sudah replay ya, sudah terkoneksi. 64 :2. Oke ya. Kemudian sebaliknya, nah jika perlu dites juga sebaliknya, kita bisa ping 2001 A B kemudian :1. Ya. Jadi dari PC 1 ke PC 0 ini sudah replay ya. Jadi IP versi 4, IP versi 6 sudah konvergen ya. Oke, saya kira demikian untuk praktikum kita hari ini ya, sebagai pengenalan terhadap tools yang akan kita gunakan dalam praktikum selanjutnya ya. Paket tracer juga tidak dilupakan ya, karena nanti ada beberapa topik yang menggunakan paket tracer ya. Nah, tapi karena teman-teman sudah biasa ya menggunakan paket tracer, jadi dalam waktu yang sempit ini mungkin kita tidak perlu ulas lagi yang paket tracer. Itu jadi latihan teman-teman di rumah ya. Ini tadi di backup dulu. Baik, sampai sini praktikum kita hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Saya akhiri pertemuan ini. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama.